Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Hadi Saputra, nomor absen 8 dari kelas 82. Saya akan mempresentasikan sedikit materi bab 4, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Indonesia memiliki banyak rempah-rempah. Indonesia memiliki keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang. Motivasi 3G, Gold, Gospel, and Glory. Glory artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan agama Nasrani. Revolusi industri. Revolusi industri terjadi pada tahun 1750 sampai 1850. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa barat memerlukan bahan baku lebih banyak dan daerah pemasaran untuk menjual hasil industri. Penemuan perahu dan mesin uap memicu bangsa barat untuk melakukan berbagai petualangan. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque pada tahun 1512. Bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Ekspedisi bangsa Inggris. EIC, East Indian Company, di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Kedatangan bangsa Belanda. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan VOC. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Victor Bout. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak dagang, akan tetapi dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar monopoli. Dampak monopoli menguntungkan VOC dan mendirikan rakyat Indonesia. Belanda memaksa kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba, divide et impera, dengan tujuan agar terjadinya permusuhan antara kerajaan. Yang kedua, kerja paksa. Kerja paksa dilakukan oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. Kerja paksa antara lain untuk membangun jalur Anyer Panarukan sejauh kurang lebih 1000 km. Dampak bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak diberi makan. Ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Yang ketiga, pengaruh sistem sewa tanah. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau Lauderdale System atau Land-Lease Stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. Petani
petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. D. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak. Yang keempat, pengaruh sistem tanam paksa. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang dilakukan pemerintah dan Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. B. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. C. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. D. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. 5. Perlawanan kolonialisme dan imperialisme. A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. 1. Sultan Babungah mengusir Portugis. Konflik antara kerajaan di Indonesia dan persekutuan terjadi sejak para kongsi dagang menunjukkan kecocokannya. Sebagai berikut, pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore. Portugis menembaki junjung perahu dari Banda yang akan membeli cengkih ke Tidore. Tidore tidak terima dengan tindakan armada Portugis, lalu melakukan perlawanan. Dalam perang tersebut, Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. 2. Perlawanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1639, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Pada saat itu wilayah kerajaan Aceh telah sampai di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh belum berhasil mendapatkan kemenangan. Ketangguhan Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika, kerajaan Goa Sultan Hasanuddin dan Bone Arung Palaka berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberikan dukungan sehingga Bone menang saat perang dengan Goa tahun 1666. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Isi dari perjanjian Bongaya sebagai berikut. A. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. B. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. C. Makassar harus melepas daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. D. Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. B. Perlawanan pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama, Perang Saparua di Ambon. Patimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Van den Burg. 2. Perang Paderi di Sumatera Barat tahun 1821 sampai 1838. Minangkabau, Sumatera Barat merupakan salah satu pusat gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus tahun 1821. Kaum Padri dipimpin Tuanku Imam Bonjol
Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Perlawanan kaum Padre berhasil membuat Belanda terpojok. Sementara itu, Belanda menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro tahun 1829 sampai 1830. Belanda sadar apabila pertemuan dilanjutkan Belanda akan kalah. Belanda pun mengajak kaum Padri berdamai yang diwujudkan di Bonjol tanggal 15 November 1825. Selanjutnya Belanda berkonsentrasi ke Perang Diponegoro. 3. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan pemerintahan Hindia Belanda. Campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta merupakan salah satu penyebab kegelisahan rakyat. Salah satu bukti campur tangan Belanda adalah dalam urusan politik kerajaan Yogyakarta. Terjadi ketika pada tahun 1822 Hamengkubuwono IV wafat. Di dalam keraton muncul perselisihan tentang tentang penggantinya. Saat itu putra mahkota baru berumur 3 tahun. Keadaan ini menjadi kesempatan bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan kerajaan. Diponegoro meninggalkan kota dan menyusun strategi perlawanan di luar kota Yogyakarta. Perang Jawa dikumandangkan 1825 sampai 1830. Untuk mengusir Belanda, perlawanan tersebut menular sampai Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada bulan Maret 1830, Pangeran Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Perundingan tersebut hanya sebagai jalan tipu muslihat karena ternyata Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafat tahun 1855. 4. Perang Aceh. Semangat jihad perang membela agama Islam menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Jenderal Kohlor terbunuh saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Siasat konsentrasi sel-sel dengan sistem bertahan dalam benteng besar oleh Belanda tidak berhasil. Belanda semakin terdesak, korban semakin banyak, dan keuangan terus terkuras. Taktik yang mujarab adalah dengan mengadu domba antara golongan bangsawan dan kaum ulama. Kedudukan pada Ulebang yang bersedia damai. Banyaknya tokoh yang gugur. Teku Umar gugur dalam pertempuran di Melaboh pada 1899. Sultan Aceh Muhammad Daud Shah hingga meninggal di Batavia. Panglima Polem Muhammad Daud juga menyerah pada tahun 1903. Cut Nyak tokoh pemimpin perempuan, ditangkap pada tahun 1906. Kemudian diasingkan ke Sumedang. Perlawanan Sisingamangaraja, Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja. Perlawanan ini yang dinamakan juga Perang Batak berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda tahun 1877. Yang keenam, Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja ketika di kerajaan Banjarmasin. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat pada tahun 1859. Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak pada tahun 1862.
Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Ketujuh, Perang Jagaraga di Bali. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.